Sobat Radar, masih di sini, masih di Radar ID sama Pak Dodo nih. Kita masih sama Pak Dodo, masih ngobrolin tentang LHP BPK juga. Karena ini masih banyak informasi yang harus kita gali. Nih pemirsa juga biar tahu LHP itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap tahunnya DPRD pasti akan melakukan pendalaman terhadap rekomendasi dari BPK, begitu ya Pak ya. Dan itu nanti akan disampaikan lagi kepada pemerintah, dalam hal ini eksekutif, untuk bisa ditindaklanjuti ya. Tadi Pak kita sampai rekomendasi untuk penghapusan pajak, itu yang terbesar itu seperti itu ya. Tadi ada penghapusan pajak, kemudian juga ada persamaan persepsi dan sebagainya. Hal lainnya tadi juga tentang lingtar gitu. Lingtar yang jangan dulu dilanjutkan kalau masih menyisakan persoalan. Kalau berarti tahun 2018 di LHP ada? Iya, ada. 2019 juga ada ya. Ada. 2020 nanti mudah-mudahan enggak. Karena mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak, karena tidak ada anggarannya begitu ya. Apa lagi Pak hal-hal terbesarnya gitu? Karena saya sekali lagi sampaikan, berhubung pemerintah kota ini mendapat opini WTP, sehingga persoalan-persoalan yang menjadi teman BPK juga tidak terlalu banyak. Hanya dari persoalan tadi aja, mengenai DVUVR, kemudian di Dispenda juga hanya terkait dengan penyampaian SPPT, mengenai SPPT yang belum tersampaikan kepada wajib pajak, sehingga kalau sudah terlewat waktu tahun berjalan maka menjadi piutang kan, kasihan. Jadi tentu ini juga harus menjadi bahan kajian oleh pihak pemerintah dalam hal ini Dispenda, jangan sampai nantinya masyarakat yang disalahkan. Padahal SPPT-nya belum tidak sampai kan itu. Jadi betul membentuk tim khusus lah untuk menyampaikan SPPT, jangan sampai juga ada argumentasi atau alasan wajib pajaknya tidak ada kan, itu misalkan ada di luar kota kan, itu dengan berbagai upaya bisa dilakukan. Jangan sampai nantinya juga ya betul. Jadi saya berharap masyarakat itu di satu sisi ada itikat untuk membayar pajak, tapi di sisi yang lain SPPT-nya belum diterima. Ini kan mau bayar gimana Pak, SPPT-nya saya nggak dapat gitu ya. Kan itu. Surat tagihannya nggak ada gitu kan. Nah, itu mungkin yang menjadi itulah yang menjadi temuan BPK dan kemudian direkomendasikan kepada kami. Maka kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk solusi segera. Artinya tim tindak lanjut pun ini harus segera melakukan aksi terhadap temuan tadi. Nah, seperti halnya apakah SPPT yang tidak tersampaikan terhadap wajib pajak setiap tahun ini harus seperti apa kan itu. Ini menjadi tugas dan kewenangan tim tindak lanjut. Jangan sampai tahun berikutnya menjadi temuan kembali BPK. Ini kan itu. Kemudian masyarakat dirugikan terus. Gitu. Pak, kalau dulu aset itu masih selalu. Sekarang aset masih ada nggak? Aset masih tetap ada. Aset masih tetap ada. Kenapa ini? Memang masih ada aset-aset yang belum selesai juga, Pak? Aset yang belum bersertifikat juga banyak, yang belum didaftarkan di BPN. Nah, ini juga menjadi satu pemikiran kita, kenapa ini aset terus-terusan setiap tahun menjadi temuan kan itu oleh BPK. Makanya terus kami waktu itu mengundang tim tindak lanjut yang hadir, karena kebetulan ketua tim tindak lanjut itu adalah wakil wali kota. Kami undang termasuk Pak Sekda dan kepala inspektorat. Itu mereka merupakan tim tindak lanjut sejauh mana persiapan untuk melakukan aksi terhadap temuan tadi. Temuan itu aset itu ya. Baik itu mengenai masalah aset ataupun masalah tadi. Yang masalah tadi, pengembalian kekurangan volume, termasuk upaya apa nanti ke depan agar masyarakat si wajib pajak ini mendapatkan SPPT secara tepat waktu sehingga bisa membayar pajaknya dengan tepat waktu juga kan gitu. Ya, itu sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan untuk tahun berikutnya tidak hanya dalam bentuk kemasan saja kita baik mendapat PTP, tapi masih juga terdapat persoalan-persoalan yang memang tidak dapat diselesaikan kan itu. Jadi saya berharap PTP kita harapkan menjadi satu target kita, karena dianggap kita DPRD bekerja sama yang merupakan
unsur penyelenggara pemerintah daerah dianggap berhasil. Iya, Kan dalam penyusunan anggaran. Tapi tidak berarti bahwa karena kita mendapat WTP kemudian masalah yang lain kita biarkan, tidak bisa gitu. Saya berharap ini masalah-masalah terutama yang berkaitan dengan kemasyarakatan ini harus tuntas juga ke depan, tidak terulang kembali. Apalagi kalau masalahnya juga administrasi gitu ya. Harus jangan ada miss lagi tentang administrasi karena kalau miss ya nanti akan terulang lagi. Nah itu, misalkan BTP betul, tapi juga jangan muncul persoalan lain yang justru masyarakat yang menjadi korban. Misalkan Lingkar Utara. Betul. Lingkar Utara kan tidak menjadi temuan BPK sebetulnya. Tidak menjadi, tapi kenapa kota mendapat WTP? Karena itu mungkin ranah yang berbeda. Iya, ranahnya berbeda. Nah, yang saya maksud di sini WTP menjadi obsesi kita. Obsesi kita karena dari WTP itu selain ini juga bisa membawa nama baik pemerintah kota, juga mendapat bantuan dalam bentuk keuangan kan dari pemerintah. Iya. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Tapi jangan lupa juga kedudukan dan keberadaan masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa dirugikan atau tertindas oleh kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang memang di luar penilaian daripada BPK. Misalkan Lingkar Utara kan masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mendapatkan kompensasi pembebasan lahan. Nah ini juga harus menjadi pemikiran bersama dan harus segera diselesaikan sebetulnya. Pak, ada target untuk penyelesaiannya untuk yang Lingkar? Harusnya ini kalau saya memandang sepanjang ini persoalan kaitan dengan masyarakat belum tuntas, ini sulit untuk dilanjutkan pembangunan ini. DPRD juga menahan berarti kalau jelas menahan karena di situ kan ada hak masyarakat kan gitu, ada hak masyarakat tidak bisa diambil alih begitu saja oleh pemerintah sebelum ada penyelesaian masalah kewajiban pemerintah terhadap masyarakat tadi. Ini kan kasihan. Nih kita jadi rada geser ke Lingkar dari tidak apa-apa karena tadi kan ada rekomendasi juga itu. Kemarin sempat ramai lagi Lingkar, ada masyarakat yang datang lagi beraudiens lagi mengenai masalah Lingkar. DPRD sendiri ngasih solusi nggak ke pemerintah atau ngasih masukan nggak buat penyelesaiannya harus seperti apa gitu? Jangan sampai berlarut-larut terus. Gitu. Ya jadi gini Mbak, memang ini sangat dilema bagi kami karena fungsi pengawasan kami itu kan tidak masuk ke ranah teknis, tapi dari sisi kebijakan. Yang kami rekomendasikan itu jangan dulu melanjutkan pembangunan Lingkar Utara sepanjang persoalan dengan masyarakat yang pemilik tanah, masyarakat pemilik tanah belum tuntas, belum selesai dari itu. Jadi lebih ke arah kebijakan. Kebijakan aja, jangan itu. Hal-hal lain saya rasa melalui pendekatan secara informal kami lakukan dengan pemerintah. Tolong bagaimana? Karena ini kan tidak bisa dianggarkan secara tidak bisa dianggarkan kembali untuk pengembalian pembayaran terhadap masyarakat yang beberapa orang itu tidak bisa dianggarkan kembali kecuali nunggu. Ya maaf kalau bisa berbicara tentang hukum kan terlalu ini. Iya betul. Jadi pemerintah bagaimana mencari solusi. Di satu sisi agar pembangunan ini tidak dianggap mangkrak karena tidak kecil uang yang dialokasikan untuk pembangunan jalan Lingkar Utara, tapi sampai hari ini kan belum bisa dirasakan hasilnya oleh manfaatnya oleh masyarakat. Kedua juga jangan sampai ada masyarakat tadi yang merasa tertindas dan dirugikan kan itu. Ini dua persoalan besar yang memang harus menjadi perhatian utama dari pemerintah sekarang ini. Jalan belum tuntas sehingga hasilnya belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian juga ada di sisi yang lain ada masyarakat yang dirugikan tadi, hak-haknya sampai sekarang belum bisa dinikmati juga. Gitu, belum bisa dinikmati. Mereka tidak bisa menikmati haknya. Apakah ini menjadi hak pemerintah atau masih tetap hak pribadinya? Iya, begitu. Kan itu. Hasil pembangunannya juga belum bisa ini kan bukan uang kecil. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Lingkar Utara yang awalnya tujuan utamanya adalah kenapa
kita harus membangun jalan lingkar utara itu kan jalan alternatif nanti untuk menghindari kemacetan. Tapi sampai sekarang ini udah berapa tahun Mbak? Coba. Membuka membuka wilayah-wilayah baru agar ramai begitu ya. Ramai, kemudian menghindari kemacetan kan gitu, minimal itu. Meningkatkan ekonomian banyak kan, banyak aspek manfaatnya. Tapi kan sampai hari ini belum dinikmati. Sehingga pada saat itu tidak berpikir berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan lingkar utara kan. Tapi yang dilihat adalah aspek manfaatnya, kegunaannya untuk masyarakat. Nilainya kita tidak tutup mata gitu Pak nilainya. Itu kan itu. Nilainya tutup mata aja. Sekarang belum bisa dirasakan. Karena ada persoalan kecil yang memang dianggap tidak menjadi ganjalan, padahal itu menjadi ganjalan. Itu. Ini tahun 2020 lingkar dianggarkan lagi nggak Pak? Tidak bisa dianggarkan. 2020 memang tidak ya? Tidak bisa dianggarkan lagi untuk 2021 pun. Sepanjang masalah itu belum tuntas. Jadi DPRD betul-betul close dulu ya, gitu close ya. Dulu lah. Tutup pintu lah, jangan dulu. Kalau ada diajukan, coret lagi gitu Pak. Ini bahaya kan? Tapi pernah diajukan Pak? Kalau untuk anggaran 2021 kan KUA PPS juga belum disampaikan. Nanti baru ada penyampaian sekitar bulan Agustus lah. Nanti kita melihat di situ ada nggak anggaran untuk pembangunan lingkar utara. Kalau nggak ada coret aja. Kalau ada ya itu harus itu. Karena kan itu. Kita juga jangan membodohi dan mengkhianati masyarakat kan gitu. Itu pertama. Yang kedua ya ini harus tuntas lah jalan itu. Tapi bagaimana ganjalan ini juga harus segera DPRD juga ingin jalannya tuntas lah. Cepat selesai, cepat dipakai gitu ya. Tapi ini juga harus diselesaikan dulu. Daripada ini belum selesai, lebih baik nanti khawatirnya ada apa-apa lagi. Nah itu. Close aja dulu gitu ya. Apalagi menganggarkan kembali untuk pembebasan lahan. Jadi berasa bagi beberapa orang tadi, ini kan jadi persoalan hukum. Itu DPR juga akan ikut bertanggung jawab. Nanti kena juga semua. Kan itu. Nah ini yang juga kita harus lebih hati-hati, lebih cermat. Dan lebih teliti lagi dalam setiap mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Itu. Pak, ini kita balik ke LHP nih Pak. Tadi kan kalau kita dapat WTP, itu kan ada reward nih dari pemerintah. Rewardnya berupa keuangan begitu ya, anggaran dari pusat. Biasanya penyalurannya seperti apa dari pusat itu? Rewardnya berapa persen? Itu ada hitung-hitungannya Pak? Kalau jumlah totalnya saya kurang tahu persis Mbak Tina. Yang jelas ketika sebuah pemerintahan daerah itu mendapat reward, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mendapat opini WTP, maka ya berkah nanti mendapat reward. Itu dalam bentuk bantuan keuangan. Adapun mengenai nilai besar kecilnya bantuan tersebut kami tidak tahu jelas. Yang jelas nanti diintegrasikan dengan PAD, dengan DAU kan gitu, dengan provinsi diintegrasikan. Kemudian kita membahas kebutuhan apa untuk membiayai pembangunan di Kota Tasikmalaya ini berapa miliar, misalkan berapa triliun, baik infrastruktur maupun masalah hibah bansos. Nah nanti kita melihat sumber keuangan yang dari provinsi, yang dari PAD, yang dari DAU, DAK, termasuk yang dari reward tadi gitu. Itu nanti terlihat gitu ya terlihat Pak, nanti terlihat terlihat di sananya. Kan setiap sumber keuangan yang masuk ke APBD itu kan kelihatan. DAU, DAK, kemudian dari PAD, dari provinsi berapa. Nanti dari hasil opini WTP juga dapat berapa kan gitu. Nanti diintegrasi, disatukan untuk membiayai pembangunan di Kota Tasikmalaya itu. Jadi dengan jadi dapat WTP-nya harus betul-betul dapat gitu ya Pak, bukan dapat beli juga. Bukan dapat beli, kalau dapat beli bahaya tuh. Dapat beli bahaya. Iya, dapat beli bahaya. Jadi kebiasaan buruk itu jangan sampai diikuti oleh generasi berikutnya nanti. Tapi pernah nih Pak WTP dapat beli, pernah nggak? Saya kurang tahu persis nih, karena kan urusan pemerintah. Tapi saya yakin husnudon lah. Husnudon, kita berprasangka baik kan gitu, bahwa WTP yang kita peroleh hari ini 4 kali berturut-turut ini betul-betul merupakan WTP yang profesional, hasil yang kerja keras yang profesional dari teman-teman OPD, dan ini juga tidak terlepas daripada peran serta DPRD, karena tanpa ada persetujuan DPRD, sehebat apapun program kerja pemerintah
tetap tidak akan bisa jalan. Karena DPRD juga punya peran penting. Mewakili masyarakat, begitu ya. Yang disayangkan itu hanya satu aja dari LHPPPK. Kenapa WTP tapi masih terjadi persoalan-persoalan yang ini. Memang kita menyadari betul lah bahwa di permukaan bumi ini termasuk diri kita tidak ada yang sempurna ya, betul, manusia itu. Gak ada, betul, Pak. Ketidaksempurnaan ini justru juga jangan dijadikan sebuah alasan. Tentu ini harus kekurangan ini kita perbaiki ke depan. Seperti halnya tadi, kenapa ini SPPT belum tersampaikan kan itu, sehingga menjadi piutang pajak bagi wajib pajak kan. Maka pemerintah harus segera memperbaiki hal itu. Gitu. Oke, baik. Yeah. Pak, nanti kita masih ngobrol-ngobrol, Pak. Kita ngopi-ngopi dulu sebentar. Kita break dulu sebentar, Sobat Radar. Nanti kita akan kembali lagi. Kita akan break dulu sesaat lagi setelah yang berikut ini.